Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis strategi CV Jenewa Jaya Balikpapan di mata kuliah Manajemen Strategi ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laila Lutfia Chandrawati, NIM 2023-1036, dan ada teman saya Ika Dwi Sabila, NIM 2023-1030. Oke, jadi ini adalah latar belakang dari perusahaan CV Jenewa Jaya. Jadi CV Jenewa Jaya Balikpapan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dan logistik darat. Perusahaan yang melayani pengiriman barang antar kota, antar daerah, serta distribusi barang retail, grosir, dan kebutuhan proyek di wilayah Kalimantan Timur. Nah, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta persaingan industri logistik, perusahaan tuh perlu memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Next, nah ini adalah gambar dari hasil dari KSPM yang telah kita lakukan berdasarkan beberapa strategi yang telah kita perhitungkan dari SPM ini. Nah, dari perhitungan KSPM tadi, kita mengambil kesimpulan bahwa kita mengambil 5 strategi alternatif yang kita usulkan. Yang pertama itu ada ekspansi pasar dan optimalisasi armada. Yang kedua itu ada penambahan armada truk pendingin atau refrigerated truck. Yang ketiga itu ada pembentukan divisi khusus layanan pelanggan. Terus yang keempat itu ada digitalisasi sistem operasional dan layanan pelanggan. Terus yang kelima itu ada peningkatan infrastruktur internal gudang, area parkir, dan mikro. Nah, dari 5 strategi tersebut, hasil dari skor yang paling tinggi dari kita hitung dari task KSPM itu ada di ekspansi pasar dan optimalisasi armadanya. Di situ skornya tertinggi yaitu 6,01. Terus skor tertinggi yang kedua itu ada namanya penambahan armada truk berpendingin refrigerated truck. Terus untuk yang ketiga itu ada pembentukan divisi khusus yang menangani layanan pelanggan. Untuk skor yang keempat itu ada digitalisasi sistem operasional dan layanan pelanggan. Terus yang kelima itu ada peningkatan infrastruktur internal, gudang, area parkir, dan mikro. Dari 5 strategi tadi, akhirnya kita memilih strategi yang paling tinggi, yang dimana rekomendasi program yang dapat diimplementasikan ini adalah kita mengambil strategi utama yaitu ekspansi pasar dan optimalisasi armada. Jadi berdasarkan hasil perhitungan KSPM-nya yang menunjukkan bahwa strategi ekspansi pasar dan optimalisasi armada ini tuh memiliki nilai total attractiveness score atau tasnya itu tertinggi yaitu 6,01. Ya, jadi sehingga itu menjadi strategi yang paling direkomendasikan untuk diprioritaskan. Nah, strategi ini tuh dinilai paling mampu memanfaatkan kekuatan internal dari perusahaan CV Jenewa Jaya yang dimana CV Jenewa Jaya ini memiliki kepemilikan armada sendiri. Terus untuk lokasi operasionalnya strategis serta reputasi yang kuat untuk menangkap peluang eksternal berupa meningkatnya permintaan logistik antar daerah dan pertumbuhan sektor e-commerce-nya. Jadi untuk CV Jenewa Jaya ini juga melakukan ekspedisi antar daerah atau antar kotanya, antar kota ke Samarinda dan ke Bontang ataupun ke Sangatta. Terus untuk implementasi strategi ini tuh juga menjadi landasan dalam memperluas wilayah layanannya. Jadi meningkatkan kapasitas pengiriman serta memperkuat daya saing di tengah persaingan industri ekspedisi. Nah, ini rasio dan laporan keuangan yang terproyeksi. Jadi untuk proyeksi laporan laba rugi untuk pendapatan omset tahun pertama itu ada 15 juta, untuk tahun kedua 18 juta, untuk tahun ketiga 21.600. Nah, untuk HPP-nya ada 10.200, untuk tahun keduanya 11.800, untuk tahun ketiganya 14.040. Untuk laba kotornya 4.800, tahun kedua 6.120.000, tahun ketiganya naik jadi 7.560. Nah, untuk beban operasionalnya ada 3.200,
untuk tahun keduanya 3.900.000 dan untuk tahun ketiganya 4.500.000. Untuk laba bersihnya itu ada 1.600.000, untuk tahun keduanya 2.220.000, untuk tahun ketiganya itu ada 3.060.000. Untuk margin laba bersihnya di tahun pertama itu marginnya ada 10,7%, untuk tahun kedua meningkat menjadi 12,3%, untuk tahun ketiga meningkat lagi menjadi 14,2%. Ini untuk proyeksi neraca sederhananya dalam rupiah. Untuk kas dan setara kasnya di tahun pertama itu 2.700.000, di tahun kedua, untuk tahun ketiganya 3.500.000. Nah, sehingga untuk total aset di tahun pertama itu ada 12.200.000, meningkat di tahun kedua itu menjadi 15.200.000 dan meningkat lagi di tahun ketiga menjadi 19.200.000. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita masuk di tabel asumsi dasar proyeksinya. Nah, di tabel asumsi dasar proyeksi ini memiliki 8 komponen. Jadi, komponen pertama itu ada omset 1 tahun. Nah, omset 1 tahunnya sendiri itu ada 15 juta. Terus pertumbuhan omsetnya sendiri ada 20% per tahunnya. Nah, terus ada margin laba kotornya sendiri itu ada 32% tahun ke-1. Terus dia meningkat menjadi 35% di tahun ketiganya. Nah, beban operasional sendiri itu ada 65 dikurang 70% dari laba kotornya. Nah, terus margin laba bersihnya sendiri di tahun pertama itu ada 10%, lalu di tahun kedua dia 12%, terus tahun ketiga dia meningkat menjadi 14%. Nah, terus ada total aset awalnya yaitu 12.200.000. Nah, pertumbuhan omset ini sekisaran 25% per tahunnya. Nah, terus ada yang terakhir itu debit to equity ratio atau DER-nya sendiri itu stabil di kisaran 1,2 atau sampai 1,3. Next. Selanjutnya itu ada di rasio keuangan yang diprediksi dalam 3 tahun ke depan. Nah, di rasio keuangan ini ada net profit marginnya, yaitu di tahun ke-1 net profit margin ini sebesar 10,7%. Terus di tahun keduanya dia meningkat menjadi 12,3%. Terus di tahun ketiganya dia juga meningkat menjadi 14,2%. Kenapa? Karena menunjukkan peningkatan laba bersih akibat efisiensi biaya dan juga digitalisasi layanan. Terus yang selanjutnya itu ada return of asset atau ROA-nya, ROA-nya yang tahun ke-1 ini ada 13,1%, terus di tahun kedua dia meningkat menjadi 14,6%, lalu tahun ketiganya dia meningkat jadi 15,9%. Kenapa? Karena mengembangkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Terus ada debit to equity ratio. Dia tahun pertama itu ada 1,25, lalu tahun kedua dia menjadi 1,27, terus tahun ketiga dia menjadi 1,29. Ini karena struktur pendanaan masih sehat dan terkendali. Terus ada juga aset turnover ratio-nya. Jadi dia di tahun 1 ada 1,23, di tahun 2 dia menurun menjadi 1,18. Terus di tahun ketiga dia lebih menurun lagi menjadi 1,13. Kenapa? Karena penurunan ini sebenarnya itu wajar karena ekspansi aset lebih cepat dari pertumbuhan omsetnya. Terus selanjutnya itu ada current ratio. Di tahun pertama itu dia 1,48, di tahun kedua dia meningkat menjadi 1,60, di tahun ketiganya dia meningkat menjadi 1,72. Nah, ini dikarenakan likuiditas semakin baik, menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi tujuan tahunan spesifik dan kebijakannya. Nah, jadi di tahun ke-1 ini dia fokus strategis sendiri itu persiapan dan pemetaan ekspansinya. Nah, jadi itu di sini dia tuh mengidentifikasi 2 wilayah prioritas ekspansi, lalu dia tuh juga menguji coba rute atau pilot project di satu wilayah potensial. Terus juga dia menyusun SOP ekspansi dan optimalisasi rute existingnya. Terus juga
dia juga melakukan pelatihan SDM, operasional, dan juga manajemen rute. Nah, masuk ke tahun 2-nya, fokus strateginya sendiri itu dia mengimplementasikan ekspansi, yaitu implementasi penuh di wilayah 2 prioritas. Nah, terus selanjutnya itu ada meningkatkan volume pengiriman 15-20%. Terus dia juga menambahkan 1-2 unit armada sesuai kebutuhan pasar. Terus juga penguatan kerja sama mitra dan agen logistik lokalnya. Terus masuk ke tahun ketiganya, dia fokus strateginya itu ke konsolidasi dan penguatan operasional. Jadi dia tuh standarisasi SOP-nya seluruh wilayah. Lalu utilisasi armadanya tuh mencapai lebih dari 85%. Lalu dia tuh evaluasi ekspansinya lanjutan dari 1-2 wilayah baru. Nah, terus yang terakhir itu peningkatan kepuasan pelanggan minimal 20%. Next. Nah, di sini selanjutnya itu masuk ke proses tinjauan dan evaluasi strateginya. Nah, tujuan evaluasi sendiri itu adalah untuk memastikan strategi ekspansi pasar dan optimalisasi armada berjalan efektif, efisien, dan adaptif terhadap konsep operasional. Nah, evaluasi bulanan ini menitik beratkan pada kinerja teknis operasional seperti volume, pengiriman, tingkat utilisasi armada, terus ketepatan waktu layanan, dan juga biaya operasional per rute. Nah, evaluasi ini kuartalan dilakukan oleh manajemen lintas fungsi untuk menilai perkembangan ekspansi wilayah, terus pertumbuhan pelanggan, dan juga efektivitas rute yang telah dioptimalkan. Nah, di sini tuh ada periode evaluasi. Di sini ada periode bulan, periode tahun, dan juga periode kuartilan. Nah, periode bulan sendiri itu kinerja operasionalnya yaitu volume pengirimannya, terus ada utilisasi armadanya, lalu keterapan waktu, dan juga biaya per rutenya. Nah, periode tahunnya sendiri itu ada peninjauan arah strategi ekspansi, dan juga kebutuhan armada jangka panjang. Lalu periode kuartilannya itu sendiri dia pencapaian KPI, ekspansi wilayah, terus pertumbuhan pelanggan, serta efektivitas rute. Next. Nah, selanjutnya di sini ada struktur tanggung jawabnya. Nah, di proses evaluasi ini dia itu didukung oleh pembagian tanggung jawab yang jelas antara tim pelaksana, terus ada tim monitor dan evaluasi, dan juga manajemen strategisnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme penyesuaian strategi dan hasil yang diharapkan. Nah, jadi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dan target, manajemen ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian strategi berdasarkan laporan kinerjanya. Nah, masukan mitra distribusi dan juga analisis resiko operasionalnya. Hingga perusahaan CV Wijaya ini tetap adaptif tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Terus langsung dilakukan bila terdapat deviasi antara target dan realisasi. Kepuasan berbasis laporan kinerja, terus ada strategi tetap fleksibel, terukur, dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Next, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis matriks IFE dan EFE, SWOT, dan KSPM-nya, CV Wijaya Balikpapan ini berada pada kondisi yang cukup kuat untuk berkembang, meskipun masih memiliki beberapa kelemahan internal yang perlu diperbaiki secara bertahap. Kekuatan utama perusahaan diliputi jangkauan pengiriman yang luas, kepemilikan armada sendiri, lokasi strategis, dan reputasi yang baik. Nah, hasil KSPM menunjukkan bahwa strategi ekspansi pasar dan operasional armada memiliki nilai daya yang
tarik tertinggi dan paling sesuai dengan kondisi internal serta peluang eksternal, khususnya meningkatkan kepemerintahan pengiriman di wilayah penyangga IKN. Strategi pendukung seperti digitalisasi sistem, pembentukan divisi layanan pelanggan, penambahan armada khusus, dan peningkatan infrastruktur tetap penting untuk memperkuat kinerja dan kesiapan perusahaan dalam jangka menengah dan panjang. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Sekiranya mohon maaf kalau misalnya ada kurang atau salah menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.